Oke, halo teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan simulasi dinamik dengan model stock flow dari kasus balap F1. Dengan saya sendiri, nama saya Nadif Wicaksono. Nama saya Olivia Rahma. Nama saya Galih Reksa. Nama saya Naufal Azrizal. Oke, lanjut aja. Yang pertama di sini table of contents dari presentasi kami dimulai dari pemilihan sirkuit dan pembalap, lalu deskripsi dari jarak-jarak dari sirkuit tersebut, lalu pengambilan data untuk kecepatan dan percepatan untuk simulasinya, dan terakhir adalah simulasinya itu sendiri dan hasilnya. Berikut adalah sirkuit dan pembalap yang kami pilih sebagai referensi simulasi. Untuk pembalapnya yang kami pilih adalah Sebastian Vettel, lalu untuk sirkuit yang kami pilih adalah Autodromo Nazionale Monza atau disebut juga dengan Monza. Dengan panjang sirkuit sepanjang 5,793 km dan putaran yang berjumlah 11. Untuk simulasi nanti kami akan menggunakan lap sebanyak 2. Lalu berikut adalah deskripsi jarak dari sirkuit tersebut. Bisa dilihat di sebelah kanan. Di situ ada jarak perbedaan dari jarak antara poin ke poin. Misalkan dari poin start sampai ke poin putaran pertama. Dan ada juga jarak-jarak di putarannya itu sendiri. Seperti yang kita lihat adalah putaran pertama dan kedua, keempat dan kelima, dan seterusnya. Di sini juga ada beberapa putaran yang kami gabung karena putaran tersebut dekat dengan satu sama lain. Seperti yang bisa kita lihat adalah putaran 1 ke 2, putaran 4 ke 5, dan putaran 8, 9, 10. Nah, berikut adalah akumulasi dari perbedaan jarak-jarak tersebut seperti yang di kanan. Nah, lalu setelah kami mendapatkan pembalap dan sirkuit dan juga deskripsi dari jarak-jarak di sirkuit tersebut, selanjutnya kami akan memilih data yang akan digunakan sebagai simulasi. Yang pertama adalah data untuk akselerasi. Nah, di mana pembalap itu akan mengakselerasikan dirinya, yaitu di daerah-daerah yang di kotak merah di peta ini. Nah, untuk value-nya sendiri bisa dilihat dari foto ini. Bisa kita lihat pertama pembalap mengendarai mobil dengan kecepatan 70 km per jam lalu diakhiri dengan 300 km per jam. Oleh karena itu, percepatan sebesar 7,875 meter per second kuadrat atau 100.260 km per jam kuadrat. Untuk unit yang kita akan pakai, untuk kecepatannya adalah kilometer per jam dan percepatannya adalah kilometer per jam kuadrat. Nah, lalu setelah kami mendapat data untuk akselerasi, di sini kami ingin mencari data untuk deakselerasi. Untuk setiap putaran, perlambatan digunakan itu angkanya berbeda-beda. Yang pertama adalah untuk putaran pertama dan kedua, seperti yang ditunjukkan oleh kotak merah ini. Untuk putaran pertama dan kedua, perlambatan yang kami gunakan adalah sebesar minus 165.240 km per jam kuadrat. Lalu selanjutnya adalah perlambatan di putaran keempat dan kelima. Untuk perlambatan di putaran keempat dan kelima sebesar hampir minus 300.000 km per jam kuadrat. Selanjutnya adalah perlambatan pada putaran ke-6. Next.
Pada putaran ke-6 dapat dilihat bahwa kecepatan turun dari 270 km/h menjadi 210 km/h. Maka dari itu, perlambatan pada tikungan ini sebesar 110.160 km/h². Next. Selanjutnya adalah perlambatan pada putaran ke-7. Next. Dapat dilihat bahwa pada putaran ke-7, kecepatan berkurang dari 273 km/h menjadi 192 km/h. Maka dari itu, perlambatan pada tikungan ini sekitar 298.000 km/h². Next. Selanjutnya, pada tikungan ke-8, 9, dan 10, di mana pada tikungan ini perlambatan digabung menjadi satu karena belokannya yang jaraknya kecil. Next. Pada tikungan ini, kecepatan turun dari 331 km/h menjadi 187 km/h. Maka didapatkan perlambatan sekitar 259.000 km/h². Next. Selanjutnya, pada tikungan terakhir, yaitu tikungan nomor 11. Next. Pada tikungan ini terjadi perlambatan kecepatan dari 321 km/h menurun menjadi 215 km/h, maka didapatkan kecepatan perlambatan sekitar 187.000 km/h². Next. Berikut ini merupakan summary dari data-data terhadap sirkuit. Terdapat 11 tikungan, dan untuk akselerasi sendiri sebesar 102.060 km/h², dan untuk kecepatan maksimal sekitar 345 km/h, dan kecepatan minimal sekitar 70 km/h. Pada setiap tikungan terdapat masing-masing akselerasi yang berbeda-beda. Next. Selanjutnya merupakan data-data dari percepatan dan perlambatan untuk setiap akumulasi dari jarak. Sebagai contoh, pada jarak 0 hingga 0,6 km terjadi percepatan sebesar 102.000, lalu pada kilometer 0,6 hingga 0,68 terjadi perlambatan, dan seterusnya. Ini adalah sistem untuk simulasi di Stella 902. Jadinya kita menggunakan B-Flow. Yaitu B-Flow itu bisa dua ya, percepatan sama perlambatan. Kalau percepatan nilainya plus, positif. Kalau perlambatan nilainya minus atau negatif. Yang initial value-nya untuk stoknya adalah 0 ya. Lanjut. Nah, ini total jarak untuk dua putaran itu adalah 11,586 km. Jadinya total balapannya itu berhenti di jarak ke 11,586 km. Tapi di simulasi kita buat jaraknya sangat besar. Kenapa? Maksudnya jarak antara 0 sampai 100.000 km. Karena dia si pembalap itu tidak langsung berhenti setelah 11,58 km, tapi ada perlambatan. Berarti tidak langsung berhenti menjadi 0. Ya, ada perlambatan sehingga dibuat jika jaraknya di bawah 100.000, ini sebenarnya terserah bilangan yang besar saja. Maka gunakan kecepatan yang tidak 0. Lanjut. Nah, ini simulasi untuk percepatan. Acceleration. Jadi jika menggunakan if, dan jika
dalam jalan lintasan yang lurus, maka percepatannya adalah 102.060 km per jam kuadrat. Lanjut. Nah, ini untuk perlambatan. Perlambatan ini ada 6 nilai perlambatan yang berbeda. Ada segini, bisa dilihat perlambatannya ada 6 nilai yang berbeda. Tetapi pada akhir lap kedua itu, pada akhir putaran kedua itu dibuat perlambatannya ada nilai yang terbesar, minus 298.000 km per jam kuadrat, karena supaya itu smooth, artinya diratakan, jadinya tidak langsung nol kecepatannya. Jadi dibuat dengan perlambatan senilai perlambatan yang terbesar, yaitu 298.000 km per jam kuadrat. Jadinya kecepatannya tidak langsung nol. Lanjut. Nah, ini adalah hasil grafik dari simulasinya. Yang garis biru adalah jarak. Garis yang pink, nomor 2 itu adalah percepatan atau perlambatan. Kalau positif percepatan, kalau negatif perlambatan atau nol. Yang ketiga itu adalah laju. Yang warna hijau adalah laju atau kecepatan. Ini waktu di dalam jam. Lanjut. Ini adalah tabel, bisa dilihat waktu mulainya, lajunya langsung naik. Ini adalah perlambatan, lajunya berkurang. Ini adalah percepatan lagi, perlambatan lagi, dan ini adalah finish. Dan bisa dilihat tidak langsung nol. Dari 345, 339, 333, tidak langsung, baru dari nol. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan tadi dari simulasi tersebut untuk menyelesaikan satu lap adalah 1 menit 14 detik. Dan untuk menyelesaikan 2 lap adalah sebanyak 2 menit 24 detik. Kecepatan maksimal yang dicapai tadi udah disebutkan 345 km per jam pada lintasan lurus pada jarak 820 sampai 1820 setelah tikungan kedua, setelah tikungan ke-7, setelah tikungan ke-10, setelah tikungan ke-11, dan lap selanjutnya dengan setelah tikungan yang sama, tikungan kedua, ke-7, ke-10, dan mencapai garis finish. Untuk percepatannya tadi konstan sebesar 102.000 km per hour kuadrat di semua lintasan. Jika emang melakukan percepatan, perlambatannya itu bervariasi dari tiap jenis tikungan. Tikungan pertama bisa dilihat datanya yang tadi sebelumnya, tikungan ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, tikungan ke-8 hingga ke-10, tikungan ke-11, dan perlambatan pada mencapai garis finish, yaitu perlambatannya yang paling tinggi, 298.000 km per hour kuadrat. Kecepatan maksimum yang tadi disimulasikan sebenarnya ada sedikit anomali, di bawah hasilnya itu 347 km per jam. Hal ini terjadi karena kecepatan maksimumnya itu meskipun di 145, tetapi ada error dari roundingnya, sehingga pada saat menghitung nilai percepatan, sehingga menghasilkannya angkanya seperti itu. Dan juga perbedaan jaraknya juga dapat dilihat juga. Ini juga karena adanya perbedaan rounding error-nya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.